Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Riani dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan topik layanan dasar yang bertema disiplin belajar. Pengertian disiplin belajar menurut Sugeng Pridarmito, disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dari terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban. Dan belajar adalah menurut Benjamin Bloom, belajar adalah perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf kehidupan sebagai pribadi, sebagai masyarakat, maupun sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa disiplin belajar adalah kondisi dan posisi kecenderungan suatu sikap mental maupun mematuhi aturan, tata tertib, dan sekaligus mengendalikan diri, menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berasal dari luar sekalipun, yang mengekang dan menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Nah, jadi itu simpulan dari belajar disiplin. Selanjutnya, tujuan disiplin belajar. Tujuan utama disiplin belajar adalah mengajarkan kepatuhan. Jadi, yang dimaksud dari tujuan disiplin belajar adalah mengajarkan kepatuhan kepada siswa dan memberikan kenyamanan pada siswa dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar serta perkembangan dari pengembangan diri sendiri dan pengarahan diri sendiri tanpa pengaruh atau kendali dari luar. Selanjutnya, ada keuntungan jika Anda disiplin belajar. Apa aja tuh diantaranya? Jadi, kawan-kawan, yang pertama, keuntungan disiplin belajar ini adalah menjadi pandai. Seorang yang rajin belajar dan disiplin dalam belajar tentu akan menjadi orang yang pandai, orang yang rajin, dan dapat menjadi pandai apalagi mereka yang disiplin dalam belajar. Orang yang disiplin belajar artinya memiliki waktu khusus untuk belajar. Misalnya disiplin belajar pada jam 19.00 sampai 21.00. Itu adalah waktu untuk belajar dan tidak bisa diganggu-gugat. Maksudnya, orang yang disiplin belajar itu mereka mempunyai waktu khusus tertentu untuk jam belajarnya pada setiap harinya. Kalian juga bisa ngambil waktu siang, sore, pagi, tergantung dengan waktu yang kalian punya. Selanjutnya, yang nomor 2, siap dalam segala hal. Nah, maksud dari siap dalam segala hal ini, bagi seperti kalian tentu menjadi lebih siap dalam berbagai hal. Misalnya ketika ada kuis dadakan atau tiba-tiba ada ujian. Orang yang disiplin dalam belajar tentu akan siap akan segala kemungkinan. Nah, itu yang dimaksud dengan siap dalam segala hal. Selanjutnya, yang ketiga, percaya diri. Orang yang rajin dan disiplin dalam belajar tentu akan lebih percaya diri karena mereka lebih belajar pada waktu sebelumnya, sehingga apapun yang akan mereka pelajari dan mereka terangkan oleh guru, mereka akan lebih merasa siap dan lebih percaya dalam menghadapi mata pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Tidak hanya itu, orang yang disiplin belajar ini tentu akan percaya diri pula dalam mengerjakan ulangan. Hal ini tentu bagus bagi semua siswa tersebut. Ya, selanjutnya ada nomor 4, menguasai materi. Orang yang rajin belajar tentu menguasai materi yang telah dipelajarinya. Nah, sehingga ketika guru menerangkan berbagai materi, kawan-kawan tentu akan paham dan mereka
Dan kalian ketika ulangan tidak gelagapan atau tidak gaduh lagi untuk mencari materi yang telah dipelajari, karena kalian sudah menguasai materi yang diajarkan guru terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nomor 5, disenangi guru. Guru tentu memiliki siswi atau siswa kebanggaannya masing-masing. Apabila ingin menjadi kebanggaan guru, tentu kalian harus memiliki disiplin belajar. Nah, yang keenam, menjadi lebih mandiri. Dengan berperilaku disiplin dalam belajar akan menumbuhkan rasa mandiri pada diri kalian sendiri. Nah, sehingga kalian itu lebih percaya diri. Selanjutnya, nomor 7, menumbuhkan kepekaan. Nah, jadi menumbuhkan kepekaan di sini kalian menjadi disiplin belajar itu memang pandai. Mengapa disebut menumbuhkan kepekaan? Nah, karena kalian yang pandai tentu akan menolong temannya yang kesulitan dalam memahami materi, sehingga kepekaan kalian akan tumbuh seiring berjalannya waktu dengan menolong orang yang belum bisa ataupun belum paham. Jadi menumbuhkan kepekaan di sini adalah saling membantu terhadap teman yang belum memahami materi atau yang belum selesai mengerjakan tugasnya. Bisa kalian bantu. Selanjutnya, nomor 8, membantu perkembangan otak. Nah, maksudnya di sini adalah segala sesuatu yang disiplin dan terus-menerus akan baik untuk otak. Sehingga dengan disiplin dalam belajar tentu akan membantu perkembangan otak menjadi lebih baik dan otak menjadi lebih cenderung cerdas. Karena dalam disiplin belajar itu adalah suatu pengulangan. Kalau kalian terus mengulang, maka itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membantu perkembangan otak kalian. Selanjutnya yang 9, dapat berperilaku jujur. Salah satu manfaat atau keuntungan dari disiplin belajar adalah dapat berperilaku jujur. Kenapa? Karena orang yang disiplin belajar cenderung cepat selesai tugasnya dan tidak menunda-nunda dan tidak tertinggal. Dapat dilihat juga dari mereka minim akan terjadinya mencontek ataupun meniru tugas temannya yang lain karena mereka sudah terdahulu mengumpul. Seperti itu biasanya ya. Nah, selanjutnya ada alasan mengapa harus melakukan disiplin belajar. Ayo, kira-kira kalian ada yang tahu nggak kenapa alasan mengapa kalian itu harus disiplin belajar? Yang pertama, melakukan disiplin belajar untuk menghindari hukuman. Tentu ini ya, karena bisa kita lihat orang yang terlambat mengerjakan biasanya mendapat hukuman atau tugas tambahan dari gurunya. Yang kedua, melakukan disiplin belajar tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Tentu, kalau kalian sudah duluan ngumpul atau sudah duluan ngerjakan, tidak akan bertanya-tanya lagi pada temannya. Selanjutnya, melakukan disiplin belajar sebenarnya menghemat waktu. Nah, ini betul sekali teman-teman. Kalian akan lebih termanajemen waktunya kalau kalian itu disiplin belajar. Selanjutnya, melakukan disiplin belajar satu langkah mendekat pada impian kalian. Nah, bagi teman-teman nih, kan ini udah kelas 11 ya. Pasti tentunya memiliki impian-impian atau keinginan yang ingin diwujudkan. Nah, salah satunya kalian harus disiplin belajar dulu nih untuk menjadi langkah utama kalian dalam mengejar impian. Di sini kakak akan di sini ibu akan memutarkan satu video motivasi tentang disiplin belajar untuk kalian. Bisa disimak. Selamat menonton.
unless you understand that you've got to push yourself, you're not going to make your dreams come true. You're just not. We're not wired that way. You weren't born that way, you weren't that way when you were growing up, and you're certainly not that way as an adult. And there's a tremendous amount of liberation that comes when you accept the fact that you're always going to need to give yourself a push. You're never, ever, ever, ever going to feel like doing the things you need to do in order to have what you want. You're always going to need to push yourself. You're always going to need to parent yourself. So what is the net advice on this? What is the bottom line? The bottom line is no one's coming. No one. No one's coming to push you. No one's coming to tell you to turn the TV off. No one's coming to tell you to get out the door and exercise. Nobody's coming to tell you to apply for that job that you've always dreamt about. Nobody's coming to write the business plan for you. It's up to you. In order to be that man, in order to be that woman, you're going to have to get out of your own way. In order to produce something that you've never produced before, you're going to have to say something you've never said before, do something you've never done before, so you can be the man, the woman you've always known yourself to be. It's easier to accept the fact that I'm just not good enough. I wasn't made to do that. And yeah, some of us can't be LeBron James. But I'll tell you right now, man, we can do a lot of shit when it comes to this pure arm guts and willpower and getting through shit. We have a lot more than we think we have. Self-discipline is everything. And if you don't have it, I don't look at you right, because I know you're capable of more. It's all on you. It's all on you. The self part is what's big. Clean up your room. That's a good start. Organize your local landscape. Schedule your time. Start taking control of yourself. See if you can stop saying things you know to be lies. You will always have a million excuses not to do it, not to feel like it, not to believe in yourself. They're all the only thing that matters in your life and your business is the actions that you're taking. And the more consistently that you take action, the faster you will start to believe in yourself, because you will see proof that you are not the kind of person that sits around and feels unworthy, that you're not a victim that sits by and gets sucked into other people's stuff, that you're not that kind of person. So it won't make sense to believe it anymore, but it starts with action. Ya, dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir pula pemaparan Ibu pada siang hari ini. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Ibu Aryani, sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.